hal tanaman yang bisa kita pelajarkan masa-masa siswa. Jadi sehingga anak-anak siswa merawat semua tanaman yang ada di pelajaran di sekitar kelasnya. Mengapa sementara di sekitar kelas? Karena sekolah ini proses membangun, ya, sehingga belum di titik atau halaman yang begitu cukup luas, nanti itu akan dibangun gedung, ya, sehingga tidak sia-sia lagi kita menanam. Di sementara kita fokuskan pada pelajaran yang ada di sekitar kelasnya masing-masing. Terima kasih, itu terkait dengan keasliannya ya Pak. Nah kemudian mungkin ada lahan-lahan kosong yang mungkin masih bisa ditanami pohon jika nantinya menerapkan program ini adalah salah satunya mungkin menanam pohon seperti itu Pak. Nah kalau pohon yang jangka panjang itu mungkin bisa dilakukan dengan cara menanam pada lahan-lahan yang tidak akan dikenai proses bangunan. Mungkin di pinggir atau di belakang itu juga kelas itu masih memungkinkan. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan strategi menjaga kebersihan untuk menunjukkan lingkungan yang bersih seperti apa nih Pak? Jadi pertama masing-masing kelas itu diadakan tiket kelas untuk menyiram atau menyirangi tanaman yang ada sekitarnya, walaupun tidak punya tukang kebun, tetapi kita edukasi anak-anak agar memelihara tanaman di sekitar kita. Dan itu dengan tanaman yang hijau asli tentu akan memberikan hal yang positif dalam proses pembelajaran. Itu strateginya anak-anak suruh menyiram, ya, dijaga, dan begitu juga pada guru. Jadi artinya apa? Sebelum pelajaran dimulai, kalau melihat ada tanaman-tanaman yang kelihatannya sempat diganggu atau belum disiram oleh anak-anak, guru juga mengingatkan. Jadi di sini penting kolaborasi bersama Pak ya, melibatkan seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan keaslian lingkungan. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkait kehadirannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu semua. Jadi kita ketahui lingkungan sekolah kita ini masih belum maksimal ya terkait dengan kebersihan dan keindahan dan keasliannya. Nah untuk itu kita perlu mendiskusikan strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan asri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki ide atau gagasan. Saya persilahkan. Bukan Randy? Iya, kalau saya sih ini ada saran yang untuk penambahan tempat sampah di setiap kantin. Saya cuma hanya ada satu aja sih di kantin belakang, di ruang 1 aja. Sedangkan di ruang 3 ya itu cuma keranjang anyaman bambu aja yang mungkin ya udah mungkin agak rusak dikit lah. Masih perlu lagi kita menambah tempat sampah berarti ya sebagai sarana dari kebersihan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain penambahan alat kebersihan di setiap kelas sih lebih tepatnya Bu. Karena kadang kan kalau kita ngajar, habis ngajar itu kan ada waktu untuk pembersihan, kadang anak-anak tuh bingung mau nyari alat pembersihan itu di mana karena terbatas. Jadi penambahan alat-alat kebersihan juga, jadi sarana prasarana yang harus kita maksimalkan lagi di sini. Mungkin dari teman-teman yang lain kira-kira kita perlu melibatkan mungkin pengerjaannya dengan murid-murid. Mungkin selain sarana itu kita tunjukkan kepada warga sekolahnya biar pembuangan sampah tempat sampah itu biar bagus dengan punya program. Nanti programnya sebagaimana andai kata ada siswa ataupun guru bisa jadi juga dia membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya, dia buat program
kemudian diikuti oleh sanksi. Karena pertama harus dipaksakan, kalau tidak dipaksakan kayaknya buat kesadaran aja agak kurang. Berarti perlu adanya program yang benar-benar Iya. sistematis, yang memang Iya. ada alurnya Iya. secara baik, sehingga warga sekolah itu dapat melakukan tindakan kebersihan dengan baik ya, seperti itu mungkin ya harapannya. Baik. Dan ditambah juga kepanitiaan dulu buat mengawali, harus ada panitia Ada dulu. panitia, benar Iya. ya. yang melibatkan siswa. Yang bisa juga melibatkan siswa Iya. ya, melibatkan siswa. Sehingga kalau ada siswa yang buang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Gitu. Mungkin bisa tambah lagi Bu, mengajak siswa untuk memilah sampah ya, karena kita lihat di sini kan banyak sekali sampah plastik ya, mungkin diajak untuk memilah sampah, kemudian memanfaatkan sampah plastiknya menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sampah ya. Ya. Nah, tentunya dalam pelaksanaan ini perlu ada kegiatan-kegiatan yang terstruktur ya. Mungkin Iya. di sini kita harus berarti buat kepanitiaan terlebih dahulu yang nantinya melibatkan siswa dan juga guru dari DPK gitu. Sudah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekolah kita, apakah lingkungannya sudah bersih secara maksimal? Belum. Apakah perlu kita ciptakan lingkungan yang lebih bersih lagi secara konsisten atau mungkin berkesinambungan? Nah, sekarang ibu minta dari pendapat kalian ya, ide dan gagasan kalian, apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah agar selalu dalam kondisi bersih, indah, dan lebih asri? Membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membiasakan diri membuang sampah ke tempat sampah agar lingkungan kita menjadi bersih. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini tentunya dilakukan apakah hanya murid saja? Tidak. Lalu siapa yang harus melakukan? Warga sekolah ya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, apa yang bisa dilakukan lagi? Melakukan kegiatan gotong royong hingga seminggu sekali. Lakukan kegiatan gotong royong yang minimal 1 minggu sekali. Itu berarti ada diperlukan jadwal untuk melakukan kegiatan gotong royong. Ada lagi? Melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah untuk apa? Menjaga lingkungan tetap bersih atau jadi membuang sampah. Nah, kalau sampah yang dihasilkan itu biasanya sampah apa? Lebih banyak. Adakah lagi ide-ide atau aktivitas lain yang bisa kalian lakukan dengan melihat banyaknya sampah yang dihasilkan dari konsumsi oleh murid, kemudian oleh beberapa BPK? Iya, ada membawa bekal dari rumah. Selain itu ada lagi? Mengurangi penggunaan sampah plastik, contohnya seperti botol air, Mengurangi penggunaan sampah plastik berarti dengan membawa tumbler. Nah, ini berarti perlu adanya sosialisasi ya. Ada lagi mungkin kalau sudah ada sampah plastiknya kira-kira bisa diapakan ada aktivitasnya yang bisa dilakukan mendaur sampah plastik. Oh, bisa mendaur ulang jadi atau bisa memanfaatkan sampah plastik menjadi apa kira-kira? Menjadi karya seni atau menjadi ekobrik, jadi menjadi bahan-bahan yang lebih berguna. Nah, baik, kita bahas dulu strateginya ya. Nah, setelah itu di waktu berikutnya kita akan mencoba untuk membuat perencanaan. Jadi tentunya perencanaan ini apakah hanya dilakukan oleh guru saja? Tidak. Lalu kan melibatkan siswa? Belum. Berarti perencanaan pun bisa melibatkan siswa. Seperti itu ya. Jadi sehingga kalian dapat memiliki program tersebut dengan baik dan dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih anak-anak untuk kali ini.
Setelah itu kita akan kumpul lagi atau kita cari waktu lagi untuk pembuatan perencananya. Ya. Baik Pak, yang kedua, adakah kebijakan sekolah yang menunjang kegiatan kebersihan atau dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan asri? Nah, kebijakan sekolah untuk kegiatan itu mungkin mungkin ya kita pernah mencoba lomba kebersihan kelas, kemudian kita bisa program seperti itu, kemudian membeli atau pengadaan tanaman-tanaman yang mendukung untuk kondisi sekolah kita lebih asri. Selain itu untuk kebersihannya mungkin Pak ada kebijakannya? Kebersihan yaitu menggunakan cek, kemudian cek kelas, kemudian program kebersihan kelas. Ya, itu sementara itu yang sedang berjalan. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari Bapak. Jadi ini akan menjadi pertimbangan untuk pembuatan program selanjutnya. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Adi dari sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi terkait dengan program webinar yang nanti saya rancang, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak selaku pakar kesiswaan, Pak Adi dan Bapak Pangkas Konsentrasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan kebijakan ya Pak. Kebijakan apa kira-kira yang sudah ada atau yang mungkin lagi diperlukan untuk kita mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan asri. Mungkin bisa mulai dari Pak Adi dulu selaku wakil. Baik, terima kasih Boyu. Jadi sebenarnya sekolah itu memang kalau kita sampah itu banyak sebagai musuh di sekolah. Kenapa? Karena dengan adanya sampah lingkungan kegiatan kotor dan anak itu tidak nyaman dalam belajar seperti itu. Jadi dari kebijakan sebenarnya sekolah itu sudah memiliki kebijakan kemarin. Jadi waktu itu rasa seru ada sampah, ada sampah segera pungut. Jadi itu kebijakan sudah dibuat di sekolah dan sejauh ini memang kalau kita lihat belum berjalan efektif. Karena kesadaran dari anak-anak yang kurang. Terus yang kedua, kebijakan selanjutnya kita juga sudah mensiasati dengan memanfaatkan DPK Dewan Perwakilan Kelas Ibu dan PIDUK juga beserta teman-teman OSIS. Jadi melibatkan mereka bagaimana situasi kelas sebelum belajar atau pas belajar harus bersih. Jadi dengan seperti itu Anda nyaman belajar. Dan yang selanjutnya juga terkait di depan kita ada sampah. Jadi bagaimana selesai jam istirahat sampah itu harus sudah dibuang ke tempatnya dan kembali lagi dengan kosong kembali seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita sudah berupaya. Mungkin tetap ada juga yang namanya kekurangannya. Kadang-kadang di jam terakhir yang bisa ibu kita tahu bagaimana kalau jam terakhir itu kadang-kadang sampah karena mungkin karena mereka itu udah mau pulang, jadi kadang mereka kurang peduli terkait sampah. Mungkin ke depannya bagaimana kita
dan salah satu itu kita carikan solusi jam pulang ya bersih lah kan digambar nasib selanjutnya. Mungkin dari Pak Tutut Sumiasin seperti apa Pak? Sebagai wakil Halpas. Kalau dari segi Salpas, jadi kami kan penyediaan sarana prasarana. Jadi kalau di bidang sarana sampah, jika sekolah kan karena ini adalah mengambil dana dari BOS, kita melihat dari keperluan siswa, tapi bisa menyediakan di apa yang mereka perlukan, contohnya ember untuk sampah, tempat sampahnya, kita siapa, plastik ada, sapu ada. Nah sekarang kita memanfaatkan barang itu dengan bagus. Karena terkadang misalnya namanya siswa, kadang mereka mungkin tetapi memanfaatkannya lebih kurang, terus naruhnya dan lain-lain. Jadi pihak sekolah kalau memang keperluan itu sudah siap untuk menyediakan, bahkan itu sampah, sapunya masih ada, plastiknya untuk sampah masih, mari kita gunakan bersama-sama, kami kerjasama dengan siswa ya Pak Ketua. Jadi tadi kalau kesiswaan memang sudah melaksanakan kebijakan dan juga melibatkan beberapa siswa ya seperti DPK dan OSIS, tapi mungkin di monitoring yang kita masih belum melibatkan seluruhnya ya, dari pihak pendidik juga, tenaga kependidikan dan siswa lainnya juga. Kemudian dari Satgas mungkin sudah melakukan pengadaan, tetapi perlu pemeliharaan. Nah, jadi selama ini kalau kita lihat berarti belum ada kegiatan kebersihan itu belum tersistematis gitu ya, belum diatur secara sistemnya jadi ya. Sistem kan artinya sampahnya dibagaimanakan, pemungutannya Ya, itu di mana ditaruhnya. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita paksakan dulu mereka diapakan sehingga tidak melanggar. Kalau sudah terbiasa mereka tidak melanggar, saya yakin sekolah nanti akan bersih. Kalau terkait dengan asrinya tadi, berarti sekolah juga siap menyediakan sarananya, bunga itu siap juga menyediakan karena kita ngambil dari dana BOS. Berarti kalau belum tersistem, berarti kita perlu membuatkan sistem mungkin dalam bentuk aturan atau panitia, jenis panitia dulu. Kemudian SOP seperti itu ya Pak ya, yang perlu kita siapkan nanti agar memang siapa yang bertanggung jawab itu sudah terlihat di kepanitiaan dari SOP-nya. Jadi tidak ada lempar tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian mungkin masalah keaslian, kalau tadi ada dari aset finansial ternyata dari dana BOS kita bisa ambil mungkin selain itu kita juga bisa sepertinya ya untuk melibatkan siswa untuk membuat ya penataan agar lingkungannya lebih asri. Kita yang melanjutkan ini, sekarang sudah nanam bunga, tetapi yang melanjutkan jangan sampai mati gitu. Berarti harus ada tadi lagi pemeliharaan, lagi evaluasi dan monitoring seperti itu ya. Tapi untuk pengadaan tanaman atau pohon itu kita bisa melibatkan murid ya, dan bagaimana pemeliharaannya asalkan dibuatkan seperti tadi sistem dan yang bertanggung jawab itu jelas seperti itu ya. Nah, baik. Jadi di sini memang perlu adanya kerjasama dari kita semua ya, dari warga sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah kita agar lebih bersih lagi, lebih asri dan lebih indah seperti itu. Nah mungkin nanti ke depannya saya akan selalu minta bantuan dari bapak manajemen bagaimana nanti kita berkolaborasi untuk melanjutkan program yang rencananya saya buat, yaitu dengan judulnya webinar itu webinar bersih, indah dan asli. Nah, mungkin itu saja yang saat ini ingin saya ketahui dari Bapak Adi dan Pak Sumu. Terima kasih atas waktunya. Di lain kesempatan kita diskusi kembali ya Pak. Terima kasih, selamat siang Bapak. Mungkin bisa kalian lihat bagaimana kondisi sekolah kita
Kira-kira seperti apa kondisi sekolah kita? Berdebu, panas. Apalagi? Ada bangunan yang rusak. Ada bangunan yang rusak. Oke, pertama kita ini dulu, berdebu kan. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi sekolah kita yang berdebu, kemudian mungkin panas, tapi kan sekolahnya tidak. Adakah kalian punya sesuatu ide atau gagasan yang kira-kira bisa untuk mensiasati hal tersebut? Atau aktivitas apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar menciptakan sekolah kita, terutama di lingkungan terdekat kita dulu ya, lingkungan kelas kita. Kelas kalian gimana? Sudah bersih ya kelas kalian? Belum. Yang di bagian belakang sudah bersih ya di belakang kelas? Belum. Bagian depan? Belum. Padahal kan sudah ada 7 piket 7 truk. Ada yang kebersihan. Mana tadi? Siapa yang kebersihan di sana? Yang masuk kebersihan siapa? Kebersihan. Yang piket kebersihan, yang piket apa lagi sana? Keindahan. Ini sebenarnya yang dia juga. Nah, kira-kira sekarang kita bersama-sama coba apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan suasana yang lebih asri, terutama di lingkungan kita terkecil dulu ya, untuk di kelas 75 di ruang kelas maupun di belakang maupun di depan. Apa kira-kira? Oke, Ega, silakan. Menegur temannya tidak piket agar melaksanakan piket. Oh, menegur temannya yang tidak piket. Oke, itu akan catat dulu ya di depan. Dari Ega. Pertama, menegur teman yang tidak piket, gitu ya? Ya. Yang tidak melaksanakan piket. Berarti masih ada yang tidak melaksanakan piket. Dalam saya catatan di bagian tidak piket. Yang kedua mungkin ada lagi yang dikatakan oke, tidak. Oh, menanami pohon. Oke. Kedua, lebih banyak menanam pohon. Kira-kira kalau dengan kondisi kelas kita yang seperti ini atau kondisi lingkungan sekolah kita yang seperti ini, mohon apa sih? Pohon besar. Pohon besar. Kalau misalkan kalian membawa pohon misalkan dari rumah, iya nggak? Iya. Oke. Tapi ingat pohonnya jangan dibawa aja ke sekolah, ditanam tapi nggak dirawat. Ya, pohonnya tumbuh indah, rimbun, ya harus dirawat. Dirawatnya dengan gimana? Baik. Disiram, diberi apa? Pupuk. Oke. Yang kedua tadi ada lagi mungkin? Ya, silakan lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dengan hal ini, kira-kira bagaimana? Kalau misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, gimana? Ditegur supaya Hanya ditegur. Hanya ditegur. Terus kalau misalkan sekali tegur, besoknya dia buang sampah lagi, gimana? Laporkan kepada guru. Dikasih hukuman katanya. Berarti harus ada apa nih? Konsekuensi, sanksi yang harus diberikan. Kira-kira apa? Berarti ini menuju kemana, anak? Kesepakatan yang tadi di belakang sudah ada, sudah kalian tanda tangani semua. Jadi tolong
Nah, nanti kalau ada yang buang sampah sembarangan, silakan diberikan sanksi. Ya. Nah, kemudian kira-kira untuk agar sampah tidak banyak, kalian makan, nah itu ada botolnya dalam bentuk plastik, itu juga plastik. Kemarin kita kan belajar ya tentang potensi penurunan potensi sumber daya alam. Salah satunya terjadi karena apa? Ulah manusia. Salah satunya lagi karena pencemaran, termasuk penggunaan ya wadah plastik. Nah, kira-kira bagaimana yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi Memilah sampah. Jadi kita ya memilah sampah. Ya nanti misalkan yang plastik dipisahkan dengan yang tidak plastik atau yang organik. Nah, kemudian selain perihal di luar kelas, kalau di dalam kelas bagaimana menciptakan keindahan di dalam kelas? Membuat sesuatu dengan sampah. Membuat sesuatu dengan sampah, contohnya bagaimana? Membuat vas bunga menggunakan botol. Oh, membuat vas bunga dengan menggunakan botol, berarti memanfaatkan. Siang. Ibu sebagai wali yang anak, jadi akan membahas masalah kebersihan pada hari ini. Ya, Ibu mau tanya dulu, apakah dari awal anak-anak masuk sampai jam terakhir, apakah anak-anak sudah menjaga kebersihan di lingkungan kelas dulu? Apakah sudah? Bagaimana kondisinya jika anak-anak sudah melakukan atau menjaga kebersihan? Bagaimana kondisi realnya yang anak-anak lihat dari awal pertama anak-anak sekolah sampai pulang sekolah? Bagaimana kondisinya anak-anak? Coba ceritakan dulu satu orang atau dua orang, silakan ceritakan bagaimana kondisinya. Ya, kondisinya seperti banyak bekas tempelan ya, banyak tempelan. Kemudian ya, jadi dari awal masuk kelas itu memang kebersihannya kurang dijaga karena hari ini kan kita menggunakan plastik. Nah, terus pasti DC atau botol nanti tetap lantainya sudah dibersihkan. Padahal anak-anak kan tadi sudah mengatakan berusaha ya, sudah ada usaha untuk bagaimana upayanya menjaga kebersihan. Tapi ternyata banyak masalah-masalah yang timbul ya anak-anak ya, seperti tadi penggunaan sandal, kemudian juga tidak terlihat rapi, ada banyak bekas-bekas tempelan gitu ya. Kira-kira apakah anak-anak punya solusinya enggak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Gimana sih caranya? Apakah anak-anak punya ide cara-caranya agar kondisi kelas ini terjaga kebersihannya? Silakan bisa luangkan idenya dengan aktifkan tangan, berpendapat. Silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah anak-anak. Apapun idenya itu ya silakan. Kalau tempelan itu bisa dibersihkan, bisa dikupas. Bisa dikupas, kira-kira dengan cara apa anak-anak kupasnya? Ya, silakan. Dengan cara pisau. Dengan cara pisau. Tapi hati-hati ya, jangan sampai membawa senjata tajam ke sekolah, nanti bisa minjem ke ibunya ya, ke ruang guru ya. Kemudian ada lagi ya, melaksanakan piket setelah pergantian jam. Melaksanakan piket pada pergantian jam. Itu sudah konsisten anak-anak dilakukan? Sudah. Berarti belum juga efektif. Apalagi kira-kira ada idenya yang lainnya? Angkat tangannya. Ya. Menjaga kebersihan di kelas. Yang lain?
tidak membuang kertas yang kalau bangku. Ya, ini penting juga ya, tidak membuang kertas atau sampah di bangku. Ya, artinya tidak menciptakan sampah sendiri. Ya. Ini kita harus berarti buat kepanitiaan terlebih dahulu yang nantinya melibatkan siswa dan juga guru dari GTK begitu. Kira-kira aktivitas apa lagi yang bisa kita lakukan ya selain yang sudah disampaikan tadi? Jadi beberapa aktivitas baru mungkin yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih. Dari Bu Desa Mungkin bisa aktivitasnya misalnya kita mengadakan kegiatan Jumat sehat gitu seperti itu misalnya. Jumat bersih, Jumat bersih maksudnya. Ya, satu bersih, Ya, satu bersih yang kayak gitu itu maksudnya. Berarti di sini perlu kita tentukan jadwal, ya, jadwal apa yang harus dikerjakan dan jam berapa dilakukan kegiatan tersebut. Kira-kira ada lagi Cukup dulu. Bapak Ibu? Iya. Berarti sementara itu dulu ya yang kita bisa gali terkait dengan bagaimana strategi dan aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan bersih, indah, dan asri. Mungkin kalau tadi itu kan kebersihan lebih banyak ya, kalau mungkin terkait dengan keasrian, kira-kira aktivitas apa ya yang bisa dilakukan lebih lanjut? Asri itu penanaman. Sehingga ya. perlu ada pengamplikan mana kelasnya ini halamannya siapa punya tanggung jawab dan yang lainnya. Berarti perlu ada pembagian tugas. Pembagian Tapi harus continue, jangan sampai misalkan baru ini nggak di awal-awal aja, setelah itu belakangnya udah menggaburan lagi. Juga dulu ada lomba, ada lomba. Dan jika bisa ada hasilnya. Ada yang mengevaluasi berarti ya. Berarti ada pembagian tugas yang jelas untuk menjaga kebun atau mungkin lingkungan gitu ya. Menjaga kemudian ininya yang paling penting mungkin evaluasi ya, evaluasi dan yang memonitoring. Apa perlu diberikan reward untuk yang misalnya yang ya, mungkin berikan dengan lomba nanti kita bisa berikan reward. Atau mungkin bisa kita umumkan di setiap hari Senin kelas yang paling bersih. Yang ada motivasi untuk Dulu pernah kan ada tiang di ketua ibu sana kan ya, jadi dulu cuma karena programnya di sana cuma lomba ya Pak ya. Mungkin nanti kedepannya kita harus perlu buat program yang kontinu, yang berkelanjutan. Terutama kan penanganan sampah harus kontinu ya. Terus itu. Nah, setidaknya di sini perlu sepertinya melibatkan murid ya dalam monitoring. Apakah dari GTK saja atau mungkin kita libatkan murid untuk... Kalau monitoring penting juga siswa. Umpama sebagai contoh ya, kalau ada siswa yang membuang sampah sembarangan, siapa yang melihat itu dia melaporkan, kan dia yang buang sampah itu kita libatkan bagaimana harus kembali sehari itu dia mengut sampah banyak gitu. Ya, berarti nanti di kepanitiaan ada tim monitoring. Makanya panitia dulu buat, setelah panitia baru buat program itu. Panitia dulu buat, baru buat apa yang mereka lakukan. Jadi kita juga selain itu bisa melatih karakternya murid ya Pak ya. Gotong royong, kepemimpinan murid, gotong royong, kejujurannya, dan tanggung jawab ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi singkat kita hari ini terkait dengan menciptakan lingkungan bersih, indah, dan asri. Untuk selanjutnya saya akan nanti menghubungi wali-wali untuk bisa melakukan penggalian ya gagasan ide dari murid, bagaimana sih suara mereka itu biar kita bisa dengarkan juga pendapat mereka, karena kita yakin bahwa murid juga pun memiliki ide dan gagasan untuk menciptakan lingkungan bersih agar mereka juga merasa memiliki program ini, tidak hanya dari GTK. Baik Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang ya Bapak Ibu, bisa kembali ke kegiatan rutinitasnya masing-masing.
lebih bersih, kemudian lebih indah dan menjadi lebih asri. Kalau aktivitas saya, kalau murid udah mulai masuk kelas, saya mulai menyapu. Tadi saya masih mencuci. Jadi ibu mulai juga membersihkan dengan menyapu seperti itu ya. Jadi ikut kontribusi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Mungkin selain itu apa yang mungkin fasilitas yang disediakan di kantin sehingga nanti kebersihannya akan tetap terjaga. Saya sediakan tempat sampah, ada sapu juga, ada serep. Jadi alat-alat kebersihan ya, alat kebersihan juga disediakan ya. Nah mungkin kedepannya biar lebih maksimal gitu ya bersihnya. Apakah bisa nanti ibu melibatkan anak-anak atau mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan? Nanti saya kan kasih tahu, saya udah sering juga kasih tahu Bu, ada yang mendengar, ada yang tidak. Tapi tetap harus diingatkan ya, jadi kita harus selalu mungkin bekerja sama dan mengingatkan anak-anak juga untuk selalu menjaga